dia tadi udah lihat sendiri, dia bertanya di depan biji mata dia, ya bukan di depan muka dia lagi, di depan biji mata dia. Bukan ditolak, jangan salah bahasanya. Tadi Pak Hakim kan bilang dipertimbangkan dan minggu depan baru dijawab hasil jawaban eksepsi dari pihak kejaksaan itu akan dipertimbangkan oleh Bapak Hakim dan jawabannya akan diberikan minggu depan pada sidang selanjutnya. Oke, meluruskan Kak Fitri, eksepsi dari pihak kejaksaan kan ditolak. Bukan ditolak. Tadi Eksepsi dari pihak kejaksaan. Oh ya. Dari kejaksaan kita bicara. Oke. Nah, menanggapinya gimana? ya kalau itu kan memang yang harus dilakukan kan, mereka kan harus ada bantahan dan perlawanan juga dari pihaknya jaksa. Ya itu hal yang biasa lah, tetapi yang wajar itu hal yang wajar. Tetapi kalau menurut saya yang saya juga nggak ngerti hukum tadi kan Bapak Hakim bilang ini diterima jawabannya dari kedua belah pihak nanti dibacakan dalam putusan sela minggu depan. Tapi kecewa nggak sih Kak Fitri sendiri? Nggak kecewa dong. Jaksa ini menolak permintaan yang diajukan oleh pihak Ya kalau justru kalau nggak begitu kan saya jadi lucu dong. Memang itu hal yang wajar. Semua orang punya pertahanan. Kalau misalnya dari si A begini nih, dari pihak lawyer Niki kan kemarin udah ya begini. Nggak mungkin dari pihak jaksa menerima dong. Pasti dia juga punya bantahan dan untuk mempertahankan dari pihaknya JPU gitu. Tapi kan ini lagi dipertimbangkan sama hakim yang terhormat. Minggu depan dia akan dibacakan putusan selanya. Berharap dari pihak pengadilan memberikan angin segar ya Kak Fitri ya? Kalau saya itu sudah tidak ingin tidak ingin berpikiran atau berasumsi atau berandai-andai gitu ya. Kita sama-sama saksikan persidangan ini, kita pantau bersama-sama. Ini sudah menjadi ranah hukum, sudah ada di tangan yang berwenang. Ayo kita sama-sama menyaksikan dengan bijak dari kedua belah pihak. Dari pihak Nikita yang diwakili oleh saya dan Bang Aji dan tim lawyernya, dari pihak pelapor juga saya nggak tahu diwakili oleh siapa. Yuk kita sama-sama menghormati jalannya persidangan dan kita dengarkan sampai akhir sidangnya seperti apa nanti. Seperti sahabat kita sudah 3 kali. Selalu tersenyum lah. Ya, Nikita Mirzani seperti yang kalian sematkan kan, dia orang yang kuat, dia juga superwoman. Jadi saya juga bingung mau mengomentari apa begitu dia datang ke sidang. Tadi kalian lihat kan, kalau nggak salah ada teman saya bikin story begitu dia masuk dan keluar dari mobil tahanan, kok saya pikir dia mau syuting. Fashion show, saya aja kalah gitu loh. Lo cantik banget Nick gitu. Itu menunjukkan sebuah optimisme ya, bahwa Niki itu orangnya selalu optimis bahwa keadilan itu masih ada di negeri kita. Iya. Itu aja itu. Iya. Dia mengekspresikan di dirinya bahwa walaupun dia sedang menghadapi masalah, kehidupan tetap berjalan dan dia akan menjadi Nikita yang seperti kalian lihat, tetap menebar aura positif, tidak ada keluh kesah, tidak berpura-pura. Kalau saya sering lihat ya, di mana orang diadili itu pada loyo gitu kan ya, pada kayaknya gimana gitu. Tapi dari sidang yang kedua ini saya ngelihat Nikita begitu tabah dan begitu siap untuk menghadapi persidangan dia. Dibuktikan dengan selalu berpenampilan tidak membuat orang miris melihatnya. Itu tadi juga sempat mengantar kita sampai masuk mobil tahanan. Iya. Sampai bentar. Iya. Saya ingin merasakan apa yang dia rasakan, intinya begitu sih. Iya. Bicara apa dari sidang? Saya tuh jujur ya, setiap kali ketemu Nikita itu tidak pernah mau membahas masalah hukum atau persidangan yang sudah berjalan. Saya malah ceritanya tentang anak, ya kan Bang Haji ya. Kalau ketemu anak Niki itu karena kan kalau bagian hukum udah ada lawyer yang menangani kan. Jadi saya cerita-cerita seputar kehidupan anak-anak dan keseharian saya dan Bang Haji di luar aja seperti apa.
jarang sekali membahas masalah hukum yang dia hadapi. Mengaji sebagai tokoh masyarakat Banten, lihat kasusnya kita menjadi berapa banyak sih kasus pencemaran nama baik kalian Banten yang berbeda dengan kasus ini? Sangat banyak. Ya termasuk kan anak-anak buah saya juga sama. Mendapatkan kasus yang sama. Tentunya pasal juga yang sama. Tapi tidak saya lihat perlakuannya sama dengan ini. Begitu rekan-rekan aparat penegak hukum di sini cukup agresif sekali melihat proses perjalanan kasus Niki ini. Di mana ada anak-anak buah saya kebetulan dengan kasus yang sama dengan pasal yang sama, kita melihat sampai vonisnya tidak dilakukan penahanan. Jadi dari mulai proses lidik, penyidikan sampai di pelimpahan tahap 2 di kejaksaan sampai di pengadilan itu tidak dilakukan penahanan. Dan itu sudah vonis. Dan pada saat itu undang-undang ITE itu belum direvisi. Malah masih ancaman hukumannya masih di atas 5 tahun. Belum di bawah kalau sekarang kan ancamannya di bawah 5 tahun. Nah, kalau dulu sebelum 2016 itu kan ancamannya masih di atas 5 tahun. Malah justru tidak dilakukan penahanan. Dan pada saat itu kasusnya dengan Sekda malah. Dengan Pak Sekda Banten, Sekretaris Daerah Banten pada saat itu. Nah, artinya saya justru semakin tertarik melihat proses perjalanan kasus Niki ini. Ini seakan-akan ini ada apa sih gitu? Ya mungkin simpelnya begini, mungkin karena ini menimpa Nikita Mirzani yang public figure, mungkin dari serba salah. Kalau saya menilainya ya udahlah serba salah begini, ya udah bener kata Bang Aji tadi, kita sama-sama melihat menyaksikan persidangan Nikita ini sampai akhir ya Bang Aji ya. Yang pasti sih kita semuanya tim, semua sahabat teman Niki masih tetap optimis, mendukung bahwa keadilan itu masih ada. Pasti ada. Saya yakinnya. Karena apa? Dari Niki sendiri itu selalu menebar senyum, itu adalah sebuah pesan untuk kita. Bahwa aku Niki baik-baik saja. Aku sedang baik-baik saja. Aku tidak seperti ekspektasi kalian yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dia sedang dalam keadaan baik-baik saja. Dan ini adalah sebuah konsekuensi perjalanan hidup dia. Dan dia akan selalu menghadapi setiap proses kehidupan, fase kehidupan yang harus dihadapi. Ini adalah konsekuensi saya Bang, kata dia. Jadi saya cukup doa dari Abang, support dari Abang, dari saudara-saudara, jaga anak-anak Niki, keluarga Niki, jangan sampai anak-anak Niki, keluarga Niki mendapatkan perlakuan yang sama dari preman-preman ataupun dari orang-orang yang ingin menzolimi keluarganya Niki. Itu aja. Tapi tadi keren banget punya Niki di PN pakai baju Nikita Mirzani. Iya, aku tuh terharu banget ya. Terima kasih Mbak. Bahkan tadi ada yang dari Makassar sampai beli tiket pagi-pagi sampai ke sini, mereka begitu mensupport Nikita. Rata-rata kan ibu-ibu ya. Mungkin mereka punya empati dan naluri yang baik gitu untuk Nikita, bagaimana Nikita terpisah sama anaknya. Mungkin lebih mensupport Niki karena dia sedang terpisah dengan anak-anak. Jadi ini salah satu tanda juga bahwa Nikita sebenarnya punya image yang baik ya. Ya itu kan biar netizen yang melihat ya, atau fansnya Nikita yang menilai. Kalau saya kan melihatnya dari sudut Nikita Mirzani bukan sebagai public figure. Kalau saya dengan Bang Aji melihat Nikita Mirzani sebagai keluarga kita yang mempunyai 3 anak, dia membiayai anaknya, harus mengurus keluarganya. Jadi jujur saya dengan Bang Aji itu tidak pernah melihat Nikita Mirzani sebagai public figure, membelanya. Kalau mereka yang melihat dari Nikita Mirzani seorang public figure mungkin tidak terlalu dalam tahu apa sih yang terjadi di hidup Niki. Kalau saya dengan Bang Aji dan keluarga Bang Aji kan tahu ya bagaimana dia seorang ibu, dan kadang-kadang dia punya kesedihan juga atau merasa kok gue diginiin ya, gitu aja sih. Ini satu hal yang ingin saya tambahkan tadi, bahwa ini reasonnya itu bukan persoalan baik dan tidak baik. Bahwa ini bukan persoalan Niki itu baik atau tidak baik. Karena begini, bicara konteks baik dan tidak baik itu manusia tidak bisa menilai. Tidak ada yang bisa melihat dan tidak ada yang tahu bahwa dia itu baik. Saya dipandang oleh orang lain baik, belum tentu kata Tuhan baik. Jadi orang yang definisi baik itu begini, kalau menurut saya, baik itu adalah ketika orang itu masih ditutupi aibnya sama Allah, sama Tuhan. Kalau orang sudah dibuka aibnya oleh Tuhan, itu orang berarti udah tidak baik. Itu definisi baik menurut saya. Bahwa orang itu ketika aibnya masih ditutupi oleh Tuhan, oleh Allah,
itu orang itu baik. Tapi ketika sudah aibnya dibuka, itu berarti orang tidak baik. Jadi Niki selama ini aibnya tidak dibuka. Ini bukan persoalan aib atau apapun, ini tidak. Jadi hukum, ya? ini proses hukum yang memang kita negara hukum. Apapun ada konsekuensi hukumnya yang harus memang kita jalani. Gitu. Saya bicaranya tentang aspek kemanusiaan. Bukan seorang Niki sebagai public figure, bukan seorang Niki sebagai artis, tapi Niki sebagai ibu dari 3 anak. Yang patut saya support, yang patut dan wajib untuk saya support dan dukung. Bahwa dia ini harus sampai selesai persoalannya dia dan harus menunjukkan kepada publik, kepada rakyat Indonesia bahwa keadilan itu masih ada di negeri kita tercinta ini. Kalau rumah, kemarin saya udah ke beberapa media juga memberikan klarifikasi. Rumah Nikita itu sudah dipasarkan hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ini. Karena ada 2 pilihan rumah. Satu, dia mau tinggal di daerah rumah saya, dekat sekolah anak-anak. Karena Arkana juga sudah pindah sekolah kan ke SD di BSD. Atau satunya lagi yang saya pernah diajak nih, kita lihat di dekat Pacific Place. Nah, ke Pacific Place ya Jaksel ya, maksudnya Jaksel. Kalau yang di dekat Pacific Place itu dia udah melakukan DP. Udah DP. Cuman masih ada pertimbangan dari saya kalau bisa Niki pindahnya ke dekat rumah saya karena dekat ke sekolah anak-anaknya. Nah, tapi nggak tahu karena kan 2 kepentingan nih. Kalau dia dekat situ Kak, aku ke pekerjaan dekat. Tapi memang ke sekolah anak-anak jauh. Ya paling mudah mah ya nantilah nunggu dia di luar dulu bagaimana, tapi ini bagus nih jadi positif ya. Tadinya kan belum banyak yang tahu kalau rumah Nikita itu akan dijual. Dengan keadaan begini ini menjadi promosi yang bagus untuk teman-teman yang tadinya nggak tahu rumah Nikita dijual, sekarang tahu ada 2 rumahnya yang dijual. Satu yang di perumahan saya karena memang dia belinya dari gambar masih murah plus dikasih harga spesial waktu itu sama saya, sekarang udah mahal nih dijual gitu. Satunya memang yang ditempatin karena budget untuk beli rumah baru dia itu 3 kali lipat harganya dari rumah yang dia tempatin sekarang. Udah dengar. Banyak akhirnya setelah rame ini di blow up sama pembencinya Niki yang katanya Nikita begini begitu, terima kasih karena akhirnya positif. Jadi nggak selamanya perbuatan orang jahat itu berdampak negatif ke kita. Contohnya ini, begitu Nikita dibilang bangkrut lah inilah, kok yang nanya rumah itu yang DM saya banyak banget, tapi saya oper ke dia kan karena saya nggak tahu penjualan rumah Nikita itu berikut apa aja, isinya apa aja yang akan dijual. Saya nggak tahu, boleh nanti tanya ke manajernya. Saya nggak tahu, yang pasti kalau mau dijual di atas 7M kalau nggak salah. Di atas 10. Di atas 10 ya, berarti ya di atas 10 ya. Lagi kan ini kita ke Bang Indra lagi buat laporan nih untuk kamu. Indra itu siapa? Indra siapa? Ite. Tadi kan. Langsung alergi saya kupingnya. Dia mau ngelaporin apa? Setahu saya yang akan bikin laporan itu sahabat saya Bang Haji, karena teman-teman media tadi udah lihat sendiri dia bertanya di depan biji mata dia, ya bukan di depan muka dia lagi, di depan biji mata dia ditanya apa kata-kata ini untuk saya atau bukan, kata dia kan iya ya. Iya gitu. Ya sebetulnya kalau mau bikin laporan masih boleh-boleh aja, kan semua orang juga punya hak untuk membuat laporan. Cuman dihimbau nih untuk bapak-bapak Polres atau Polda Serang, jangan terlalu agresif. Indra sudah bikin laporan aja sesuai KTP. Ya. Tapi tadi bisa dilihat kan dari dari kubu kita sendiri kan membawa pasukan. Bawa pasukan Untuk melindungi si Ite, tapi malah sebaliknya saya juga heran itu. Bagaimana saudara-saudara saya begitu ketemu saya mereka luluhnya mungkin karena saya kan perempuan ya. Kalau biasanya kalau di keluarga saya, karena saya kan dari Nusantara, ibu saya kebetulan orang Jawa Barat, ayah saya Maluku. Biasanya kalau di Maluku itu saudara perempuan itu sangat dihormati gitu, sangat dijunjung kehormatannya gitu. Begitu melihat muka saya di sana, oh dia baru tahu gitu. Karena saya tanya ngapain Bung pada di sini semua gitu. Oh beta baru tahu ya. Akhirnya mereka berbalik minta foto dan ngejaga saya. Ya ini contohnya.
seleksi alam ini. Ini seleksi Bukti alam. konkret. Ini Seleksi alam, bukti konkret ini bahwa kebenaran itu pasti akan selalu didukung. Jadi gitu. kan begitu saya muncul, semua ke saya tadi kan. Nah, oh Usi, dia manggil saya juga Usi kan. Saya kan nggak pernah tahu kalau misalnya saudara-saudara saya dari Ambon ini datang ke sini entah untuk apa, mungkin untuk mensupport atau apa. Tetapi saya berterima kasih kepada kalian semua karena ini masalahnya bukan masalah besar. Saya tidak pernah mengkotak-kotakan masalah, tetapi kalau memang tujuannya untuk melindungi orang yang salah, cobalah berpikir berkali-kali lagi gitu aja. Tapi tadi sempat Kak Fitri kebawa emosi juga. Saya bukan kebawa emosi, saya cuman karena sahabat saya katanya mau diinjek lehernya, ya saya juga kepengen tahu, kan enak dong menyaksikan di depan, bener kan ya udah di depan matanya dia mau injek gitu. Kalau tadi juga kan saya banyak diceritain sama teman-teman nenek pansos ya, nenek pansos itu ditujukan buat siapa? Oh ternyata buat temennya, buat yang suka sama dia tuh kan, buat nenek-nenek itu kan dia tunjuk di situ. Makanya kan saya senggol tadi, oh berarti yang mau diinjek lehernya nenek pansos itu kawan dia, kan dia yang ngomong bahwa buat siapa? Saya tanya, buat siapa nenek pansos itu, siapa yang dimaksud? Ternyata temennya yang selalu bersama-sama. Saya juga bingung kenapa nggak diinjek di sebelah mobil aja, kenapa harus dibawa ke sini dulu gitu. Jadi kami sebenarnya nggak mikirin laporan dia ya Kak. Kenapa? Nggak mikirin laporin dia ke dia hari ini. Bodo amat gitu Kak. Ya, kita nggak peduli lah. Saya itu terlalu jauh kalau mengomentari manusia-manusia bikin onar seperti itu. Saya justru prihatin dan kasihan gitu aja. Sebetulnya saya ditanya kayak masalah-masalah ini tuh saya males jawab ya. Cuman sekali nih buat kalian, please kalau ketemu dia lagi, tolong jangan bertanya masalah-masalah yang menurut saya ditimbulkan dan diciptakan saya rasa bukan oleh manusia normal gitu. Karena kalau manusia normal ada batasannya tuh, kalau misalnya marah ada waktunya. Saya nggak bertuju untuk seseorang ya, tetapi ini pembenci-pembencinya Niki menurut saya termasuk manusia-manusia yang tidak normal gitu. Kalau manusia normal itu ada batas waktu, ada energinya untuk marah, untuk bekerja, untuk bercanda, untuk main gitu. Tapi kalau dipakai energinya itu untuk marah terus, saya rasa bukan manusia normal. Jadi saya juga enggan mengomentarinya. Tadi sempat kan bersitegang juga ya, Oke. soal emosi. Terus pada akhirnya adanya perdamaian, mungkin seperti apa nih? Bukan berdamaian. Jadi gini, pertama saya menegur itu, saya pengen tahu sejauh mana orang itu punya nyali, kan gitu. Apakah cakapnya di medsos sama gitu dengan karakter dan sikapnya ketika kita face to face kan gitu. Nah ternyata di luar ekspektasi saya. Yang kedua, dia pertama yang kedua itu yang saya tadi tanyakan itu adalah menyoal pengakuan. Apakah dia mengakui atas perbuatan yang sudah dia lakukan, bahwa dia sudah mengeluarkan narasi atau kata-kata yang termasuk dalam kategori ancaman. Dia jelas bahwa itu di IG saya, di postingan saya gitu. Dan dia mengakui. Dia mau menginjak ya, leher saya itu. Nah, makanya tadi saya samperin dia. Dikira saya memang serius mau menginjak leher saya. Karena ini menjadi catatan sejarah juga kalau ada orang yang menginjak leher saya tuh gitu. Nah, tapi dia mengakui, saya hormati. Kalau orang sudah mengakui, saya hormati. Dan dia meminta maaf, ya saya harus maafkan. Nah pertanyaannya apakah proses hukum itu tetap berlanjut? Nah ini negara-negara hukum. Sebagai warga negara yang baik, ketika ada setiap permasalahan hukum, maka lakukanlah yang namanya langkah-langkah hukum. Atau kita menggunakan instrumen hukum demi menghormati aturan atau regulasi yang sudah diatur oleh negara kita. Sayang undang-undang sudah diatur, sudah dibuat mahal anggarannya. Jadi maka coba kita pakai instrumen hukum saja lah. Bikin laporan di mana? Hah? Mau bikin laporan di mana? Hah? Di mana aja, mau di Polres, mau di Polda, di mana aja. Yang memang mau menerima laporan kita saja. Ya dah, ya. Habis ini Bang Haji. Habis mau ini ke- katanya. Jadi kita jadwalkan habis ini. Kita tetap saudara, kita tetap teman, dan kita sudah clear. Tadi saya memaafkan, tapi kalau proses hukum demi menghormati undang-undang yang ada di negara Republik Indonesia ini, maka kita harus coba proses hukum seperti apa yang dirasakan oleh Niki, kan gitu. Ya kita lakukan hal yang sama. konsekuensinya ya. Ada konsekuensinya. Tapi kan salah satu syarat pengancaman itu benar-benar mengancam, itu pengancaman
unsur pengancam itu kalau orang ada rasa takut gitu. Takut lah. Ya saya takut lah. Gemeter. Saya kan tadi gemeter. Pak lihat saya sampai teriak. Ciri orang takut itu teriak. Kalau saya diem aja berarti saya tidak takut. Nah cirinya begitu. Kalau saya teriak berarti saya takut. Gitu. Intinya begitu. Kan ada unsurnya. Salah satu dia merasa takut. Yang kedua ada saksi. Nah saya rasa takut itu ada, ya kan? Saksi juga ada, ya toh? Gitu. Yang takut yang pertama itu bukan saya saja, istri saya juga takut. Kalau melihat suaminya diancam, ya toh? Nah takut dong istri saya. Kalau saya sudah memaafkan, istri saya nggak memaafkan. Gitu. Makanya karena dia rasa takut, ya katanya supaya nggak takut lagi bunda, masukin ke penjara aja. Gitu. Oh ya sudah, kalau itu permintaan bunda, permintaan istri gue penuhin. Itu laporan nih Pak Ya, laporan habis itu. tetap kita lanjut. Yang penting kan tabayun juga sudah tadi kan gitu. Pengakuan video pengakuan sudah ada toh? Ya sudah, kalau udah ada video pengakuan kan Ngaku kan dia? Nah, iya. Ngaku kan? Iya toh? Gitu. Tapi jelas-jelas di postingan itu ada nama abang ya. Ada kan sudah saya tunjukin toh. Sudah saya posting juga di IG saya kan? Kasih lihat dulu kan. Kasih lihat, mau? Kasih lihat. Oke, oke. Sampai Saya kasih lihat ya. Kalau Kak Fitri gimana? Mau laporin juga atau enggak? Atau mau Tidur lagi. Kan nenek pansos bukan saya, nenek pansos temennya itu yang tua itu yang selalu jalan sama dia. Ya udah saya cuman kasihan aja. Berarti si nenek pansos yang selalu jalan sama dia jiwanya terancam. Oke. Iya nggak? Nah, ini Bang Haji dulu. nih. Datang ke bang. Bang sampai dia mengancam pengen nginjek layar abang apaan sih? Emang Motivasinya apa saya juga nggak tahu. Lah, taunya kan saya mau posting. Intinya pertama kan saya posting, ya toh? Sini saya liatin dah. Ya. Ini ya. Kalau kita juga belum tahu nih foto. Iya, Diinjek aja tahu-tahu lagi. gitu aja. Oh ya. Saya kan mempertanyakan, ada video yang netizen kirim ke saya, ya toh? Banyak dia katanya mau injak-injak nenek pansos, ya toh? Nepos. Saya tidak tahu nepos itu siapa, ya toh? Saya posting, emang siapa yang mau diinjak-injak? Nah dia komen di IG saya, ya toh? Nah langsung dia mengatakan, nih, saya bilang besok muncungnya harus dibuktiin ya, saya bilang, ya toh? Dia bilang, Pujianto aja ngetek saya tuh, pasti sekalian lu gue injek. Gitu. Oh ya sudah berarti sekalian gue Iya. di tag nama guanya. Iya, Artinya memang ditujukan kepada saya Iya. langsung, bukan kepada orang lain. Kan harus ditujukan kepada orangnya langsung. Nah ini udah. Nah gitu. Berarti setelah dia menginjak nenek pansos yang selalu jalan sama dia akan menginjak Bang Haji. Gitu. Kasihan. Nah sih ternyata yang nenek pansos itu ya itu. yang semobil terus sama dia. Iya kan saya bingung juga, masa temennya sendiri mau diinjak apalagi orang lain. Iya. Iya toh, teman semobil, teman sejalan, Semua. mau diinjek juga lehernya. Lah apalagi orang lain kayak gua, lah takut guanya. Gitu. Harapan untuk sidang ke depan kondusif, karena hari ini alhamdulillah kondusif, tidak ada keributan seperti sidang lalu. Terima kasih untuk teman-teman yang kita sama-sama menjaga ketertiban, keberlangsungan sidangnya Nikita hari ini. Jadi bentuk-bentuk orasi, demonstran yang nggak ada unsur kesinambungan dengan sidangnya Niki itu ternyata mereka sudah sadar diri, tidak berguna dan tidak berfaedah, karena memang negara tidak boleh takut untuk menegakkan keadilan. Karena saya kemarin minggu lalu kan approve tuh, oke, saya setuju nih dengan orang-orang yang mengakomodir pendemo karena tujuan kita sama, gitu ya. Terima kasih juga untuk aparat Serang dan sekitarnya yang telah begitu ketat menjaga siapa aja yang boleh masuk ke dalam sidang. Alhamdulillah, terima kasih lagi sekali lagi untuk teman-teman yang udah selalu memberitakan berita tentang Niki yang berimbang. Saudara-saudara saya di Serang, terima kasih yang begitu banyak memberikan dukungan terhadap Nikita sampai memakai kaos save Nikita. Saya udah nggak bisa berkata-kata lagi lah. Saya merasa banyak keluarga di Serang Banten, khususnya keluarga Bang Haji.